Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen kan semua? Semoga semua sudah absen. Baik, hari ini kita akan mulai materi lagi, menyambung materi minggu lalu. Sekaligus nanti pada akhir materi Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti pengerjaannya pun akan lumayan lama, sekitar 3 minggu. Seharusnya itu 2 minggu, sebab pada minggu depan atau 2 minggu lagi tuh kan ada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Jadi kita nggak akan ada kelas karena hari libur. Berarti kita tunda pengumpulannya sampai dengan minggu depannya lagi. Oke? Nah, baik. Sekarang kita lanjut materi. Yang kemarin kita sudah bahas materi 1 dan 2. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Nah, sebagai seorang yang memiliki jiwa wirausaha, kita harus pintar dan jeli melihat peluang di pasar. Maksudnya di masyarakat umum. Apa sih yang lagi tren? Makanan apa sih yang lagi digemari, dimakan, yang diburu oleh masyarakat? Nah, itu yang kita cari peluangnya. Kita bisa melihat bahwa pada kota-kota besar, masyarakatnya biasanya itu sibuk. Nah, kesibukan mereka bisa menjadi pintu masuk kita untuk menawarkan usaha ini. Kita buka usaha ini, kita lihat wah, udah sibuk nih. Kemudian, yang kedua itu, biasanya orang-orang kota itu kayak di Mataram tuh atau di kota-kota besar lah ya, mereka tuh jarang punya waktu untuk nyiapin sarapan, sebab di kepalanya tuh hanya ada kerja. Biasanya seperti itu ya Pak mereka, sebab mereka masuk pagi dari jam 7, bahkan mereka sudah bangun jam 5, takut karena misalnya macet di jalan. Kemudian mereka nggak sempat sarapan, palingnya ya buat minum kopi dengan jalan. Kemudian mereka juga biasanya orang-orang kota ini memiliki curiosity yang tinggi terhadap rasa makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya, yaitu makanan yang berasal dari luar negeri atau makanan internasional. Nah, sebagai pengusaha, kalian harus bisa melihat itu semua sebagai peluang. Bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi kesibukan dan 3 hal di atas menjadi pundi-pundi uang bagi kita sebagai pengusaha. Baik, kita ini ngomong sebagai pengusaha ya. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh pengusaha itu ketika melihat peluang? Yang pertama mereka lakukan adalah menentukan segmentasi pasar, siapa yang akan disasar sebagai konsumen. Nah, penjelasannya seperti ini. Menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati dari anak-anak hingga dewasa. Jadi makanan yang dibuat itu bisa dimakan oleh segala usia. Jadi nggak ada yang ngeluh kepedesan, nggak ada yang ngeluh keras, nggak ada yang ngeluh rasanya begini, insya Allah nggak ada. Makanya di sana kejelian seorang pengusaha. Kemudian, faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar adalah pertama lokasinya. Lihat, lokasi menentukan jumlah pembeli. Kalau misalnya kalian jualan seperti ini, contohnya di kantin sekolah, maka menunya akan berbeda kalau kalian jualan di perkantoran misalnya, atau di kampus misalnya. Kenapa? Karena kalau yang beli anak sekolah, kan kita tahu tuh isi dari dompet mereka kan nggak terlalu banyak, sehingga menunya mungkin menu yang tidak terlalu mahal dan juga porsinya kecil atau sedang. Berbeda dengan kalau kalian misalnya jualan di perkantoran, ada perkantoran begitu, atau kemudian di mall misalnya. Di sana biasanya menu yang lebih lengkap, harganya pun lebih variatif, dari yang murah, bukan murah ya, tapi menengah menuju ke mahal. Ya kan, karena kita tentu saja tahu bahwa para pengunjung
mall-mall tersebut orang-orang yang sudah siap menghabiskan uangnya dalam jumlah besar, sehingga kalau mereka makan misalnya pun mereka tidak tanggung-tanggung, sekali makan yang bisa habis 200.000, 300.000, 500.000 bahkan. Baik, yang kemudian yang kedua yaitu faktor utama yang kedua adalah harga jual. Jadi pengusaha itu membagi target pasar mereka jadi 3. Yang pertama konsumen bawah, yang kedua konsumen kelompok menengah, dan yang ketiga adalah kelompok konsumen yang atas atau yang dokunya tebal. Kalau yang bawah ya kayak anak sekolah tadi yang bawa uang maksimal 20.000 seperti kalian mungkin ya, paling tinggi dikasih 20.000 maaf. Kalau mungkin ada yang dikasih atas itu mungkin 50.000, 100.000, kan tergantung kemampuan orang tua. Tapi biasanya Pak Guru tanyakan ke teman-teman kalian, kebanyakan mereka jawab antara rentang 10 hingga 20.000. Mewakili lah teman-teman kalian yang mau uang setiap hari kalau jajan. Tapi pengusaha harus bisa menyesuaikan bentuk dan ukuran makanan yang dia jual. Kalau jualan kepada segmentasi bawah, mungkin ukurannya kecil, kemudian mungkin isiannya dibikin diperkecil, mungkin seperti itu. Kalau ukuran menengah ini ukuran kebanyakan orang. Ya rata-rata kalau kita kan, misalnya kalau kita ke mall misalnya makan di tempat-tempat yang umum itu yang menjual makanan internasional, biasanya rentang harga dari 30.000 ke atas atau minimal 15.000 per porsi satu orang. Belum lagi kalau kita bawa banyak anggota keluarga kan, atau bawa orang tersayang kan, malulah 15.000 ya, minimal 30.000 satu porsi, belum minumnya lagi kan. Kalau yang atas ini kelompok orang-orang yang berduit, yang uangnya kalau mungkin makan 100.000 sekali makan mungkin nggak terlalu jadi pikiran, beda sama kita kan, bisa menghabiskan uang sedemikian besar untuk makan saja sekali makan. Bahkan kalau sekali makan itu 500.000, mereka pilih restoran-restoran mewah untuk memuaskan nafsu. Oke, paham ya? Jadi tadi faktor utama itu ada lokasi usaha, kemudian harga jual. Semakin murah harganya, biasanya orang akan nyari. Tapi kita harus lihat juga kualitasnya, apakah baik tidak, bagus tidak, enak tidak. Tapi kalau sudah mahal, itu insya Allah kalau harga mahal itu rasanya enak, kemudian kualitasnya pun bagus. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang materi keempat, yaitu penyusunan proposal makanan internasional. Nah, ini nanti yang jadi tugas kalian di akhir materi. Isi proposal meliputi penjelasan tentang pertama atau A, visi dan misi. Apa itu nanti kita bahas belakangan. B, tujuan kegiatan usaha. C, maksud kegiatan usaha. D, profil usaha. D, strategi pasar. F, analisa SWOT atau SWOT sebagai kelaikan usaha. SWOT itu kepanjangan dari strength atau kekuatan, D itu weakness atau kelemahan, kemudian O itu opportunity atau kesempatan, sedangkan T itu threat atau ancaman. Nah, yang terakhir itu proses produksi dari pertama kalian buat idenya hingga kalian kemas produk tersebut. Kita mulai bahas satu-satu ya. Mulai dari ini, cover. Nah, Pak Guru jadikan contoh ini ya, bakso dan sosis bakar. Ingat, bakso ini bukan makanan asli Indonesia. Sosis apalagi. Nah, ini Pak Guru misalnya buat proposal makanan nasional tentang bakso dan sosis bakar. Apa itu proposal pertama? Proposal itu biasanya digunakan seorang pengusaha sebagai tolak ukur usaha mereka. Apabila ketika usaha itu berjalan, kemudian misalnya tidak sesuai dengan apa yang dia rumuskan di awal-awal, misalnya melenceng gitu dari apa yang mereka rumuskan pertama, mereka bisa kembali lagi melihat proposal usaha mereka. Oh, ternyata kita jauh nih dari visi misi nih. Ternyata tujuan kita buat usaha ini nggak tercapai. Nah, bisa dibaca lagi di sana. Fungsi lain dari proposal juga adalah untuk
sebagai bahan misalnya mencari investor di usaha kita. Artinya kalau kita mau buka usaha gitu, modalnya kurang, nah kita bisa tawarkan kepada orang lain yang memiliki dana lebih. Kita tawarkan mereka, Pak, Bu, saya punya proposal usaha di bidang bakso dan sosis bakar misalnya. Kita beritahu dia mengenai untung ruginya segala macam di usaha tersebut. Nah, nggak mungkin kita ngomong lewat verbal saja kan. Kita butuh yang namanya paper seperti proposal ini. Jadi kalau nggak bisa dengar kita ngomong secara langsung, dia bisa bawa pulang, dia bisa pelajari. Nah, nanti dia buat keputusan mau nggak terlibat dalam usaha tersebut. Paham ya? Baik. Kita mulai dari yang sejarahnya dulu. Bakso yang kita makan, bahkan kita buat sendiri di rumah, itu sebenarnya bukan dari asli Indonesia. Awalnya itu dari Cina. Menurut literatur yang perlu baca, sejarahnya itu adalah bermula dari seorang pemuda atau seorang cucu yang kasihan melihat neneknya sudah tua, yang tua lah gitu ya, kesulitan untuk mengkonsumsi daging. Jadinya kalau ada daging yang dimasak jadi lauk, si nenek nggak bisa makan. Si cucunya jadi kasihan kan, neneknya cuma makan ya makan lain gitu, nggak bisa makan daging, sehingga cucunya kasihan. Akhirnya terbersit di kepala si cucu untuk bagaimana mengolah daging tersebut menjadi lembut. Nah, biar lembut bagaimana caranya? Ditutuk, kalau bahasa Sasaknya ditutuk. Kalau kita tuh ya di mixer, dihancurkan daging tersebut, dan ditambahkan bumbu-bumbu atau rempah-rempah agar rasanya itu lebih enak. Nah, ketika itu dilakukan oleh cucu tersebut, dia kepal-kepal saja di adonannya, adonan tersebut dibulat-bulatkan, kemudian direbus sama si cucu, dan diberikan kepada si nenek. Dan alhamdulillah neneknya bisa makan daging itu. Makanya dari sana muncullah sejarah bakso pertama kali. Nah, kalau sosis yang digambar itulah sosis bakar yang original. Yang kedua ada sosis bakar sudah ditambahkan dengan saus dan mayones. Nah, ini pertama kalinya itu muncul di Sumaria. Dulu namanya Sumaria, sekarangnya Irak. Tapi pada perjalanannya, negara yang terkenal sebagai penghasil sosis itu adalah Jerman. Karena di sana terdapat pabrik sosis yang besar sekali. Jadi sosis itu adalah daging yang dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang panjang. Setelah itu diberikan jeda beberapa sentimeter, kemudian direbus. Nah, untuk membuat sosis ini menjadi lebih awet, biasanya itu diawetkan menggunakan proses pengasapan. Kalau katanya orang sih enak, tapi Pak Guru langsung di freezer set. Kalau mau dimasak, tinggal dibuka di freezer, anginkan sebentar biar agak lembek atau cair, baru deh mau digoreng, mau direbus, mau diapain silahkan. Jadikan capcay misalnya, campuran capcay, mantap. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pertama, isi proposal itu adalah visi dan misi. Nah, kita baca dulu ya. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Atau bahasa kita kerennya itu, what do they want to have? Apa yang mereka atau yang kita inginkan, kita ingin miliki di masa yang akan datang. Mau apa yang kita dapatkan? Itu adalah visi. Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Jadi masih sangat luas. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. Nah, itu ya. Jadi bisa membangkitkan inspirasi. Kemudian kalau misi adalah bentuk yang digambarkan di masa depan. What do they want to be? Mau jadi apa nanti di masa depan? Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang akan diambil
untuk sampai pada misi yang telah lebih dulu dirumuskan. Jadinya untuk mencapai visi itu dibutuhkan misi sebagai jembatannya. Ini kan ini visi nih. Nah, ini jembatan nih. Ini misi. Ini ada jembatan untuk menuju ke misi. Kemudian contoh visi misi misalnya seperti ini. Dalam hal ini adalah usaha bakso tadi ya, bakso sosis bakar. Visinya yaitu menjadi usaha yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usahanya dengan baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka panjang. Nah, seperti itu. Apa yang ingin dimiliki adalah bahwa usaha ini terus berkembang sampai nanti bisa dikenal di mancanegara. Tapi masih lama, bisa berapa kalau misalnya cepat ya mungkin setelah usia berapa puluh tahun dapat mencapai seperti itu, atau beberapa tahun misalnya kalau mereka punya marketing yang bagus. Kalau misi misalnya seperti ini, menjadikan bakso dan sosis bakar sebagai pilihan cemilan bergizi. Bukan cemilan saja mungkin ya, bisa jadi mungkin pengganti lauk misalnya. Kemudian menjadikan bakso dan sosis bakar murah dan mudah didapatkan. Nah, jadinya orang nggak perlu lagi tuh susah-susah dari bakso dan sosis bakar buat banyak cabang. Kemudian yang terakhir, menjadikan bakso dan sosis bakar sebagai makanan populer di masyarakat. Nah, biar orang-orang itu gemar makan sosis dan bakso. Kan kita tahu tuh kalau bakso itu kan ada daging, sosis juga ada daging. Kan daging punya banyak kandungan gizi kan. Baik, kita lanjut lagi. Yang B adalah tujuan kegiatan usaha. Tujuan di sini maksudnya adalah konsep yang jauh lebih real. Real artinya bisa diejawantahkan ke dalam tindakan nyata. Konsep masih dalam pikiran, masih dalam otak, masih cara-cara. Tapi kalau misalnya sudah dikerjakan dalam bentuk praktik, nah itu bisa disebut dengan tujuan. Jadi tujuan itu harus dipraktikkan, nggak cuma ngomong-ngomong toh. Bahas rapat-rapat sehari, 2 hari rapat, 3 hari rapat. Rapat-rapat kok nggak ada aksi, itu cuma konsep kan. Makanya kita harus bertindak. Contohnya misal, memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Nah, ini adalah tujuan yang lumrah bagi pengusaha, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya ada pengusaha jualan misalnya untuk dapat rugi, kayaknya nih gak usah usaha deh, sudah kaya kayaknya itu, ya kan? Walaupun dia sudah kaya sebagaimanapun kayanya, tetap mereka usaha pasti ingin dapat keuntungan. Yang kedua yaitu mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk yang kita keluarkan. Jadi kita harus pastikan bahwa dalam pengolahannya makanan itu dibuat dengan cara-cara yang higienis dan steril. Minimalisir tempat-tempat yang misalnya mengandung atau dapat mengundang bakteri atau virus misalnya. Tempat jualannya harus dibersihkan. Kalau bisa 5 menit sekali dilap mejanya, robohnya semuanya dilap atau tempatnya selama. Kemudian yang ketiga misalnya, peroleh kepercayaan yang optimal dari konsumen sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang terjalankan dapat lebih berkembang. Ini yang kita inginkan kan, usaha kita itu disukai orang, maka kita laku sehari bisa omsetnya banyak gitu kan. Sehingga ketika kita akumulasi keuntungan dengan pengeluaran, insya Allah lebih banyak pendapatan. Jadi nggak untung kita. Baik. Kemudian maksud kegiatan usaha. Maksudnya adalah alasan mengapa usaha itu dibuat. Kenapa sih kamu buat usaha itu? Nah, ya kan? Kan biasanya orang nanya tuh, kenapa sih dibuat begituan? Nah, gitu kan? Asik. Nah, contohnya dalam maksud kegiatan usaha ini adalah dengan membuka usaha ini, kami bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner, serta menambah wawasan atas ilmu yang telah kami ketahui dan ingin berinovasi dengan makanan internasional.
Sehingga makanan internasional dapat diterima oleh masyarakat. Kami akan berinovasi dengan mengembangkan bakso dan sosis bakar lebih baik dan lebih berkualitas. Jadi makanan itu nggak cuma melulu begitu aja rupanya, nggak cuma mainstream, jadi harus dibuat inovasi. Misal di dalam bakso itu ketika digigit isinya isinya lava chili misalnya. Kemudian misalnya ada keju, ada tahu, ada daging lagi misalnya. Kemudian ada mozzarella misalnya, ada saus misalnya, ada sosis bahkan. Seperti itu, kita buat dia inovasi. Sehingga nanti ketika orang makan bakso bakar itu ketika digigit, wah ini bakso nih dibilang. Misalnya dikasih tengah-tengahnya misalnya, dia bisa tebak ketika digigit, wah bakso ini isi dalamnya beda. Nah, kemasan juga harus inovatif ya, kita buat desain yang menarik, kemudian higienis juga. Terus kemudian ada yang D itu profil usaha. Jadi kita memberikan gambaran atau deskripsi tentang usaha yang dibuat. Seperti kita perkenalan ya. Pak, saya membuat ini, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Kita jelasin. Seperti kita kalau ketemu orang baru kan kita kenalan. Saya dari sini, status begini, tinggal di sini, nama saya segini, bapak saya begini, itu nama saya begini. Ini kita jelasin. Nah, di dalam proposal pun ada seperti itu. Contohnya misalnya, bakso dan sosis bakar atau baksoba adalah brand dari tunjukkan usaha kami. Bahan bakunya adalah daging yang mengandung nutrisi penting bagi kesehatan. Kandungan yang termasuk dalam daging yaitu kalori, lemak, protein, kalsium, hingga beberapa vitamin. Sehingga makanan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan orang tua pun bisa, karena tadi udah lembut. Kemudian, yang E itu ada strategi pasar. Strategi itu artinya rencana, ide, alat, atau pendekatan yang digunakan untuk tujuan. Tadi kan tujuan sudah kita bahas, yaitu yang dalam profiling kita bisa buat menjadi tindakan nyata. Nah, ini dia segmen pasarnya. Yang pertama itu adalah segmentasi atau segmenting pasar. Adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang kami buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat yang tingkat berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, jadinya target orang yang beli produk kita sudah jelas. Siapa yang ingin kita jadikan segmen pasarnya. Negara kecil, mungkin orang dewasa, orang tua, atau mungkin secara umum semuanya boleh semuanya bisa menikmati. Kemudian target pasar. Target pasar yang dibidi adalah pada kalangan masyarakat setempat. Misalnya kalau kita jualan atau buka toko di rumah, kemudian sekolah kalau kita jualan di kantin, titip di kantin, atau di warung juga bisa. Ya, target pasarnya. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Nah, tadi kita baru bilang kita harus membuat inovasi sehingga nanti brand kita tuh nancep di kepala konsumen ketika mereka nikmati kita punya produk, atau lihat dari kemasan saja mereka bilang, wah ini bakso nih enak pasti. Ya. Nah, contohnya seperti ini kalimatnya. Agar produk ini mudah dikenali oleh masyarakat, kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan yang ada. Bahan yang ditambahkan itu berupa keju, isian dengan cabai, telur tuyuh, serta tampil lebih menarik. Misalnya bakso nggak cuma buat blok doang, misalnya kita buat dia bentuk hati, jantung, apa kayak kotak, kayak jajaran kenyang, kayak atau misalnya nggak berbentuk gitu kan. Yang penting dia berbeda dari yang lain sehingga orang langsung wah ini bakso bah. Ketika baru lihat wah bakso bah gitu. Sehingga konsumen mudah dapat mengenali dengan mudah produk kita. Seperti tadi kan, dari bentuknya sudah kelihatan, dari kemasan sudah kelihatan, dari rasa sudah kelihatan. Jadinya orang sudah di kepalanya tertanam bahwa ketika lihat ini, nah ini dia bakso bah pasti. Oke, paham? Baik, lanjut. Yang
F, analisis SWOT sebagai kelihatan usaha. Nah, kenapa kita perlu analisis SWOT? Sebab sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Jadi harus kita kita harus tahu jeroan dari usaha kita. Dalamannya kita harus tahu sehingga nanti kalau ada apa-apa kita cepat introspeksi diri. Misalnya seperti ini kekuatan. Rasa produk bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang dibuat ini punya kualitas yang cukup tinggi karena pada bahan dasarnya menggunakan daging asli yang banyak mengandung nutrisi juga pembuatan yang higienis. Itu merupakan kekuatan kita atau strength dari usaha kita. Pakai daging yang kualitas bagus. Jadi hari itu daging itu misalnya disembelih, misalnya kita beli sapinya kan disembelih hari itu, kita beli dagingnya langsung diproses. Jadi kita nggak naruh daging di freezer. Daging hari itu kita beli, kita proses buat bakso, kita jual hari itu. Jadi kan lebih fresh, lebih enak gitu kan. Kemudian weakness, kita juga harus tahu kelemahan usaha kita. Misalnya produk mudah ditiru. Iya, sebab semua orang sekarang sudah bisa buat bakso sendiri, bisa bikin. Kalau sosis mungkin agak jarang ya orang buat sosis di rumah ya. Walaupun ada tapi nggak sebanyak bakso. Nah, Pak Guru lihat yang ada tuh adalah usaha heller bakso misalnya. Nggak ada yang bilang mereka heller bakso tapi mereka jual bakso atau bisa membentuk langsung bakso di tempat itu, di usaha itu. Tapi nggak ada yang bilang usaha heller daging terus sosis. Lalu belum pernah lihat. Kalau ada yang pernah lihat, silakan komen ya. Kemudian harga bahan baku tidak stabil. Nah, ini juga jadi kendala. Biasanya kalau ada hari-hari spesial seperti Idul Adha tuh, na'udzubillah harga daging. Tapi alhamdulillah bagi kita dapat daging dari si yang berkurban. Jadi, Pak Guru ucapkan di sela-sela live streaming ini, selamat Idul Adha bagi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Nah, kemudian yang kemarin melaksanakan ibadah haji, ya semoga menjadi haji yang mabrur. Walaupun sudah lewat beberapa hari lah. Nah, itu ya, kelemahan kita adalah harga bahan baku tidak stabil. Biasanya harga daging itu nggak pernah turun, pasti naik. Tapi bagaimana seorang pengusaha itu bisa mensiasati usahanya agar yang dijual itu tidak selalu mengalami kenaikan untuk harga. Misalnya satu porsi 1.000 misalnya. Daging naik nih, tiba-tiba dari 120.000 per kilogram, dari 150.000 per kilogram. Nah, apa yang harus dilakukan pengusaha? Mereka harus berpikir kreatif. Misalnya, dengan cara mengurangi produksi atau dengan cara lebih mengecilkan misal porsi baksonya misalnya dari besarnya agak besar mungkin, tapi karena kenaikan daging ya diperkecil dikit atau isiannya diperkecil dikit. Sembari nanti kalau jualannya ya dikasih tahu sama pembelinya, maaf Bu, harga daging lagi naik Bu, tapi rasanya sama walaupun oke, mungkin bisa dimarahi seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga tuh ada peluang atau opportunity yang O-nya. Jadi kesempatan kita buat tuh apa? Misal di sini produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, tetapi usaha baksoba ini berbeda dengan baksoba yang biasanya. Baksoba ini produk hasil modifikasi yang sering berubah rasa dan bentuk, sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan lain. Seperti tadi, peluang kita buat usaha itu adalah dia bentuknya nggak biasa. Tadi perlu dibilang bisa bentuknya bentuk cinta, bentuk kotak, atau bentuk lain. Nah, isiannya pun berbeda dari yang lain. Kemudian ancaman atau threat. Ancaman yang dapat timbul dari usaha baksoba ini antara lain persaingan tidak sehat, atau ada usaha sama yang buka di sekitaran kita, dekat-dekat kita gitu. Tapi dia karena lihat kita rame misalnya, dia pakai cara yang nggak fair. Misalnya dengan menyebar fitnah misalnya, atau mungkin dengan cara ini yang lebih bahaya, pakai ilmu hitam. Semoga nggak terjadi seperti itu. Kemudian tadi bahan baku yang tidak stabil, kemudian adanya produk serupa yang kualitas yang baik dan murah sehingga menyebabkan kebutuhan. Jadi walaupun ada pesaing di sekitar kita, jangan takut ya.
Kalau misalnya pelanggan kita mulai sedikit karena ada usaha di sebelah misalnya yang sama, kita harus introspeksi. Kenapa sih kok bisa pelanggan itu lari? Misalnya, wah ternyata harga dia lebih murah. Kalau misalnya harga lebih murah, kita lihat. Sebentar. Kita bisa melakukan survei misalnya. Maksudnya kita kirim orang untuk belanja di sana, tapi kita cicipi. Kita bandingkan rasanya. Harganya mungkin lebih murah sana ya, tapi dari rasa mungkin wah dia harganya rasanya mungkin lebih sedikit di bawah kita misalnya. Itu bisa jadi senjata kan, nanti konsumen menilai itu murah tapi rasanya nggak nendang gitu kan. Nah itu walaupun harganya sedikit tinggi tapi mantap, pasti orang cari yang lebih mantap ya, walaupun ada sih banyak orang yang lihat murahnya. Seperti kemarin Pak Guru pengalaman nih, beli bakso di satu daerah dekat dari sini. Dulu enak baksonya, memang bukan sapi. Dari awal dia bilang itu bakso ayam warna putih baksonya kan. Dulu ketika beberapa 2 tahun lalu lah Pak Guru beli ketika dia baru buka, enak gitu. Bahkan Pak Guru setiap malam beli, ya seminggu belilah, seminggu ada. Tapi kemudian Pak Guru balik lagi kemarin, beberapa hari lalu, ternyata jauh sekali rasanya. Berbeda sekali dengan yang pertama dulu. Dan juga ada aroma-aroma yang tidak mengenakan yang keluar dari bakso. Entah itu apa, tapi yang jelas Pak Guru nggak akan balik lagi deh ke bakso itu. Baik, lanjut ke jadi curhat. Yang terakhir itu adalah proses produksi. Ini penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan dalam membuat produk dari persiapan hingga pemasaran. Jadi persiapannya apa saja, misalnya brandingnya bagaimana, desain kemasannya bagaimana, kemudian cetaknya di mana, beli dagingnya di mana, bumbunya bagaimana, siapa yang buat, di mana, lokasi di mana. Itu harus kita persiapkan semuanya hingga nanti dikemas kemudian siap dijual. Contoh misalnya, mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang terjual atau populer. Yang kedua, melalui bagian produksi, kami mulai menentukan bahan baku, penunjang dan bahan baku utama dalam ini. Kami melakukan survei ke pasar guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Nah, jadi kita langsung pasar tuh, cek harganya berapa, daging berapa per kilo, kenaikan harga dijual itu berapa per kilo. Tapi kalau mau lebih murah, langsung beli daging itu ke patokan atau ke tempat penyembelihan hewan. Adalah ini sapi. Biasanya di sana lebih murah harganya. Ya mungkin beda berapa puluh ribu kan lumayan. Kan? Kemudian yang ketiga, proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas higienis guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang akan dipasarkan. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Kami percaya jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Nah, usaha uang yang keluar masuk itu penting dipantau. Misalnya kita pintas nih, harus buatin laporan keuangannya. Misalnya untuk pembelian ini itu yang keluar berapa, yang masuk dulu yang berapa, sekian juta. Yang keluar tuh berapa, sekian juta. Sisanya ada enggak? Itu harus tercatat dengan rapi. Sebab nanti ketika kita mau merekapnya pada akhir bulan, enak. Uangnya itu kekumpul, kemana perginya, kemana larinya, habis untuk apa. Ya, jadi kalau mau usaha, usahakan dicatat, buat di pencatatannya. Semoga diajarkan di edukasi ekonomi tentang ini ya. Baik. Nah, sekarang sebelum Pak Guru kasih tugas, Pak Guru ingin memberikan satu contoh proposal. Sebentar. Mana dia? Nah, ini. Pak Guru punya contoh proposal. Tadi covernya sudah di PowerPoint. Tadi ini udah Word. Ini pertama pendahuluan.
Seperti tadi Pak Guru jelaskan, latar belakang, visi misi segala macam ini. Kalau ini kalian nggak mau silakan, tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Nah ini dia, kalian buat seperti ini, buat pembahasan. Nah ini ada SPOT-nya ini. Kemudian minimum produksi sampai sini saja, kalian buat sampai sini. Nah, bagaimana dengan hitung-hitungan manualnya Pak Guru? Nanti kalian akan bahas ini pada materi akhir, yaitu tentang laporan usaha makanan internasional. Nah, sekarang kalian adakan dulu hitung-hitungannya. Cukup sampai sini saja. Oke. Nah, ini Pak Guru kasih tugas hari ini agak sama dengan kelas reguler. Tugasnya yaitu mengerjakan laporan makanan internasional. Mengerjakan proposal makanan internasional. Ya, tadi kan sudah Pak Guru jelasin apa yang harus kalian isi. Sebenarnya ini tugas 2 minggu seperti Pak Guru katakan di awal, tapi karena pada 2 minggu lagi adalah hari ulang tahun Indonesia, maka kita libur, kita nggak ada materi. Kalian silahkan liburan. Minggu depannya baru kalian mengumpulkannya, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020. Nah, kalau kalian terlambat misalnya tanggal 24 nih hari Senin ya, kemudian sudah malam kan, kalian tuh punya batas waktu ngumpulin sampai hari Senin jam 12 malam 11:59. Kalau sudah misalnya 01 atau 12:01 menit, kita bergerak per menit di jam 1, berarti kalian itu namanya terlambat. Nilainya Pak Guru kasih 76. Tapi kalau misalnya tidak mengumpulkan, nilainya 0, seperti bakso tadi bulat. Kemudian kalian kumpulkan file tadi, tugas tadi di Google Classroom. Nanti Pak Guru buatkan topik tentang tugasnya. Kalian tinggal upload di sana. Ingat yang diupload berupa file Word seperti Pak Guru perlihatkan tadi. Kalau nanti Pak Guru akan buka satu persatu, kemudian apabila ada kesamaan di antara teman kalian, misalnya dengan beda nama usaha tapi semuanya sama di dalam, kalimatnya sama, cuma diganti nama usahanya misalnya, itu sebaiknya jangan terjadi. Pak Guru minta kalian kerjakan sendiri-sendiri, karena ini bukan kerja kelompok, kerjakan sendiri-sendiri, kemudian kumpulkan sendiri-sendiri. Jangan sampai ada yang sama, misalnya saling share gitu ya, file, nggak usah. Kalau ketemu seperti itu, nanti hukumannya adalah buat ulang. Karena mau kan, sudah capek-capek, ternyata ada temen yang copy paste punya kita kan, capek kita buat lagi. Mau marah, masa marah sama Pak Guru? Pasti nggak marah sama temannya itu kan. Tapi Pak Guru masih kita nilai berulang gitu katanya. Siapa suruh di-share? Jangan usah di copy paste, nggak usah dikasih teman-teman. Biarkan yang kita sendiri. Karena anak PC kan pintar-pintar. Oke? Nah, baik. Materi sudah Pak Guru sampaikan, tugas Pak Guru sampaikan.